Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas beberapa detail menarik yang mungkin kalian nggak tahu tentang animasi Fundamental Paper Education. Setelah 2 minggu lamanya gue nggak ngebahas animasi sadis satu ini, akhirnya di kesempatan kali ini gue akan kembali membahas animasi Fundamental Paper Education ini lagi. Dimana di video kali ini kita akan membahas detail menarik yang mungkin kalian nggak tahu tentang animasi kematian ini. Sebenarnya gue udah pernah membahas detail menarik dari animasi Fundamental Paper Education ini, bahkan sampai 2 video gue bahasnya. Namun ya, gue akhir-akhir ini mendapatkan beberapa detail lainnya yang bahkan gue aja baru tahu dan langsung gue buatin videonya. Mantap gak tuh? Di pembahasan Fundamental Paper Education sebelumnya, gue udah membahas karakter psikopat baru dalam universe animasinya Katie ini, yaitu si Aiden. Semua detail, fakta, dan teori tentang Aiden ini udah gue bahas semua di video itu. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini. Nah, sekarang gue akan membahas lagi detail menarik yang gue temukan dalam animasi sadis ini. Ya bisa dibilang video ini adalah part ketiga lah dari 2 pembahasan detail Fundamental Paper Education sebelumnya. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk pencet dulu tuh tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dari ruangan keramat ini. Ya, ruangannya Alice. Seperti yang kita semua tahu, kalau pintu dan ruangan ini dihuni oleh satu makhluk iblis yang dapat berubah menjadi monster, yaitu si Alice. Nah, Alice mengurung dirinya sendiri di kamar itu karena dia nggak mau hasrat membunuh orangnya keluar ketika melihat orang. Itu kalau diikuti dengan teori simbol segitiga yang udah gua bahas kemarin. Nah, Alice juga membuat sebuah pesan di bagian pintu ruangannya ini. Pesan tersebut bertuliskan "Do not open" dengan wajah tersenyum. Dari sini kita mungkin bisa berasumsi kalau memang Alice ini nggak mau diganggu, namun dengan wajah tersenyum, seakan dia ini kayak mau memancing orang untuk membuka dan sengaja mengganggunya, memberikannya alasan untuk melakukan pembunuhan. Lalu kenapa dia harus memancing orang untuk mengganggunya? Kenapa dia nggak langsung aja ngacak-ngacak sekolah? Gue punya teori, kalau mungkin sekolah dijaga oleh Miss Grace, dimana seperti yang kita tahu, kalau Miss Grace juga mempunyai simbol segitiga perjanjian dengan entitas iblis. Makanya karena mungkin kekuatannya yang lebih kuat dari Alice, makanya dia memerintah Alice untuk mengisolasikan dirinya sendiri di dalam sebuah ruangan. Miss Grace juga mungkin memberikan kebebasan kepada Alice untuk membunuh siapapun yang masuk dan mengganggunya. Sama kayak Miss Grace yang memberikan kebebasan untuk para guru killer untuk menghukum muridnya dengan cara yang paling mengerikan. Oke, balik lagi ke ruangannya Alice. Nah, ini adalah tempat pertama yang kita lihat yang sepenuhnya berwarna. Secara teknis, ini juga adalah tempat pertama yang kita lihat di animasi Fundamental Paper Education ini. Jika dihitung dengan intronya, ketika Claire memasuki ruangannya Alice, Claire akan menjadi berwarna dan keluar dari paper zone-nya. Berbicara soal paper school atau sekolah setting tempat dari Fundamental Paper Education ini, nah sekolah ini terdiri dari banyak ruangan. Ya iyalah, namanya juga sekolah, gimana sih? Oke, lanjut. Nah, namanya juga sekolah kan, pasti ada kelasnya untuk para murid belajar. Paper School ini terdiri dari 5 kelas yang diisi oleh guru dari mata pelajaran yang berbeda-beda. Kelas pertama yang kita bisa lihat dari animasi ini adalah kelasnya Miss Circle, di mana terlihat semua karakter murid yang diketahui namanya terlihat belajar di kelasnya Miss Circle ini. Kelas kedua adalah kelasnya Miss Table, yaitu kelas bahasa. Kelas ketiga adalah kelasnya Miss Bloomy, yaitu kelas sains. Kelas keempat adalah kelas seninya Miss Sasha yang muncul menjelang akhir video, di mana Miss Bloomy terlihat sedang mengejar Claire. Nah, kelas tersebut memiliki beberapa meja, rak, dan lemari. Juga di bagian depan terdapat kanvas dengan lukisan bunga. Rak-rak tersebut diisi dengan buku dan perlengkapan. Juga spanduk yang tergantung di langit-langit. 3 blok huruf berada di atas lemari sebelah kanan, di samping beberapa tanaman. Kelas kelima adalah kelasnya Miss Emily yang terlihat di bagian menjelang ending saat Alice meninggalkan ruangannya. Ruangan itu sendiri memiliki sebuah papan tulis dengan tulisan yang tertulis "Semua siswa bodoh". Juga ada beberapa ruangan lainnya seperti ruangan olahraga atau sport hall yang terlihat ketika Miss Tafel mengejar Claire dengan bentuk lainnya. Ruang olahraga itu memiliki lapangan basket dengan bangku penonton di sisi-sisinya, juga spanduk-spanduk yang tampak tergantung di langit-langit. Ada juga ruangan kafetaria atau kantin sekolah yang terlihat sekilas saat Miss Circle mengejar Claire. Kafetaria ini tampak seperti kafetaria biasa, dengan meja-meja juga poster-poster makanan, dan beberapa ruangan lainnya yang udah gak perlu gua perjelas lagi. Ruangan-ruangan ini ada kolam renang, perpustakaan, dan ruangannya Alice. Dalam video yang diupload YouTuber Red Gaming, memberikan kita informasi mengenai tinggi badan dari semua karakter Fundamental Paper Education. Dimulai dari karakter yang paling pendek dalam animasi yaitu Robbie, yang tingginya cuma 118 cm,
Dilanjut dengan Riley yaitu 125 cm, Bubble 127 cm, Kobe 141 cm, Abby 157 cm, Claire 160 cm, Petunia 191 cm, Edward 163 cm, Scale 163 cm, Ellie 165 cm, Zip 170 cm, Lana 174 cm, Ruby 179 cm, Kevin 180 cm, Angel 182 cm, Oliver 182 cm, Lizzie 183 cm, Miss Bloomy 212 cm, Miss Sasa 216 cm, Miss Emily 227 cm, Mr. Demi 250 cm, Miss Tevel 250 cm, Miss Grace 273 cm, dan yang paling tinggi adalah Miss Circle yaitu 292 cm. Oke, kita kembali ke pembahasan karakter Aiden lagi. Dalam beberapa art yang dipost Katie di Twitter, Aiden ini dibuat mirip seperti Alice, mulai dari sifat sadisnya sampai ke pemakaian simbol segitiganya. Bahkan bukan hanya itu, Aiden ini adalah karakter lain yang juga disukai oleh Oliver. Nah, ini Katie mulai aneh nih. Ini ibarat kayak dia terobsesi dengan karakter buatannya sendiri. Seperti yang kita tahu, Oliver ini adalah gambaran dari Katie itu sendiri. Nah, dengan dia kayak gini malah kesannya kayak dia suka sama karakter sendiri gitu. Buset, ini kayak manga Karen a Girlfriend anjir, yang pembuatnya suka sama karakternya sendiri cuy. Buset dah. Nah, akhir-akhir ini Katie di Twitter ngepost beberapa gambar yang menampilkan Riley dan Oliver, namun dengan suasana yang agak disturbing. Gambar-gambar ini mungkin memiliki arti yang bisa kita bahas, tapi nggak di video ini, karena gua lihat-lihat kayaknya Katie masih akan ngepost beberapa gambar lagi. Ya, kita tinggal tunggu aja untuk pembahasan gambar-gambar aneh ini. So, itu dia untuk pembahasan detail menarik yang mungkin kalian gak tahu dari animasi Fundamental Paper Education ini. Mungkin kedepannya gua gak akan ngebahas dulu animasi satu ini ya. Ya karena bisa dibilang gua udah membahas semua hal yang bisa kita bahas dalam Fundamental Paper Education ini. Bahkan sampai keluar animasinya udah gua bahas semua. Ya kita tinggal tunggu aja apa yang akan Katie buat kedepannya, yang bisa gua bahas tuntas. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.